Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan yang kemarin, bahwa yang kemarin itu menerangkan tentang ma'asiyatul batni. Saya bacakan di sini, wa min ma'asil batni aklu kulli muskirin wa kulli najsin mustakdarin bi'tibari tab'i ghalibin nasi ka mukhatin wa busyakin wa manin. Fa yaramu dzalika listighdarihi lahu. Lakin yaju tanawul ma'il mutaghiri bi dhahiri wal ahmil muntini. Lah termasuk daripada maksiat perut, yaitu makan tiap perkara yang memabukkan dan memakan perkara yang najis. Jadi ketika ada yang perkara yang najis, diusahakan jangan dimakan, karena itu termasuk daripada maksiat perut. Nah, sehingga di samping dia itu mendapatkan dosa, dia itu juga terkena penyakit, menimbulkan penyakit. Wa mustaqdarin bi'tibari ta'bil ghalibin nas, dan juga memakan perkara yang menjijikkan dengan kadar sekira umumnya tabiat manusia itu menganggap itu hal yang menjijikkan. Contohnya seperti halnya kamu khotin wabusokin, seperti halnya ingus, umbel, nah itu terus dimakan, lah itu hukumnya gimana? Benar, itu perkara yang suci, akan tapi di sini termasuk daripada maksiat perut, seperti itu. Wabusokin dan air liur ketika sudah dikeluarkan, dihidupkan wajuh gitu ya, terus kemudian didilat lagi, lah itu termasuk daripada maksiat perut, seperti itu. Wa maniyin dan mani. Nah, ini perlu diketahui bahwa mani itu ketika dimakan, ketika itu mani itu hukumnya haram, seperti itu. Fayarumu mongko haram dalika listighdari lahu, sehingga hal tersebut semua itu dia terhukumi haram karena emang mengindikasikan suatu perkara yang menjijikkan. Lakin yajuzu tanawul ma'i mutaghayyiri bi tahirin walahmi al-muntini, akan tapi boleh menggunakan atau memperoleh atau menggunakan air yang sudah berubah dengan perkara yang suci. Contoh seperti halnya kopi kan taghayyir, air yang emang setelah digunakan, atau air yang tercampur dengan benda lain, atau air yang bekas wudhu itu tetap, atau air yang sudah dipakai mandi atau yang lain. Nah di situ ternilai air tersebut mutaghayyir, akan tapi yang suci lah ya, terbatasi bahwa air mutaghayyir yang bitahirin ya. Terus kemudian walahmil muntini, dan daging yang emang sudah membusuk. Perlu digarisbawahi bahwa daging di sini yang dimaksud adalah daging yang sekira dalam penyembelihan yang dilegalkan oleh syariat. Contoh daging ayam, daging sapi, daging kambing yang emang di situ penyembelihannya itu secara syariat. Bukan daging-daging yang mana daging yang basin ini daging yang emang diperoleh dari perkara yang tidak dihalalkan menurut syariat. Contoh seperti halnya daging kucing seumpama, atau daging bangkai ayam yang ketabrak motor sama yang belum disembelih. Nah, meskipun itu masih baik dagingnya, itu tetap haram ya. Maksud walahmil muntini sini daging yang emang boleh diproduksi itu ketika daging yang sudah basi, daging ayam ya di sini boleh. Wa yahramu tanawulu tahiri al-mundirri, dan juga diharamkan memperoleh perkara yang suci yang membahayakan, biman tanawuluhu, bagi orang yang memperolehnya. Seperti apa? Walahu kasami di dororihi bihi, seperti halnya racun, karena emang racun itu membahayakan bagi orang yang memproduksinya. Wa aklu malil yatim, dan haram juga memakan barang
atau harta anak yatim. Wa aklul ma'khudhi biwajil haya, lah ini yang banyak. Memakan suatu perkara, mengambil dari seorang yang memberikannya itu karena malu, seperti itu. Jadi memakan suatu perkara yang diambil karena rasa malu. Contohnya ada orang yang bawa jajan. Seumpama kita tidak meminta atau tidak gojlok, seumpama ya biasanya bahasanya kita ya, gojlok, loh kamu mangan jajan sendiri tuh, aku gak dikasih, seperti itu. Lah dia itu nggak ngasih, malu, akhirnya dikasih terus dimakan. Lah ketika ia itu mengasih dengan jalan malu terus kemudian dimakan, lah itu yang tidak boleh, yang haram hukumnya. Kalau di sini termasuk maksiat batin. Fama ta'akhadha syai'an alian bi an ba'asal mu'ti la haya minhu, dengan gambaran kapan-kapan dia itu mengambil sesuatu, dia mengetahui bahwa dia itu tidak dia itu memberi karena rasa malunya. Aw minal hadirina walau lahu lama atahu huwa haramun wa yaljamuhu radduhu, atau dari malunya itu pada orang-orang sekitarnya jika tidak memberikan. Maka jika dia itu tidak malu, maka sungguh dia itu tidak akan memberikan barang tersebut. Ya hukumnya itu haram. Wa yaljamuhu radduhu naqla dzalika ramli fi nihayati anil ihya, yang mana ini emang harus dikembalikan pada pemiliknya. Ketika ia dilihat kok, ini malu, ini memberikan, kembalikan aja, daripada nanti terhukumi maksiat perut, seperti itu. Hal ini keterangannya dinukil oleh Imam Ramli di dalam kitab Nihayah. Diambil sumberannya juga di kitab Ihya. Wallahu a'lam bishawab.